Assalamualaikum, ini dengan Mbak siapa? Mbak Siti. Mbak Siti alamatnya di mana? Nah, saya tinggal di Bantul. Oh, Mbak Siti kesini karena apa nih? Saya udah 3 minggu Bu, demam sama diare. Oh, jadi Mbak Siti demam dan diare sudah 3 minggu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai kondisi yang Mbak Siti alami saat ini. Kira-kira waktunya 10 menit. Sebelum kita mulai, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Mbak. Baik, Mbak Siti bisa menyampaikan secara jujur apa yang saya tanyakan. Saya akan jaga kerahasiaannya. Saya akan menutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Mbak Siti. Baik, bisa kita mulai ya Mbak? Bisa. Apakah Mbak Siti sudah menikah? Belum. Apakah Mbak Siti punya pasangan? Belum. Mohon maaf, apakah sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum. Apakah Mbak Siti telah menggunakan alat suntik secara bergantian? Pernah. Pernah transfusi darah? Belum. Menurut Mbak Siti nih, sepemahamannya Mbak Siti ya, penyebaran HIV/AIDS itu melalui apa saja sih? Bergonta-ganti pasangan, menggunakan jarum suntik secara bergantian. Lalu jika Mbak Siti ada masalah, biasanya cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Saya itu dari 15 tahun itu kalau ada masalah ya saya pakai itu tadi jarum suntik, obat penenang dengan teman-teman saya. Untuk menurut sepemahaman Mbak Siti nih, dampak apa sih yang terjadi di kehidupan jika terkena HIV? Mungkin itu dikucilkan ya sama orang-orang, kan takut penyakitnya berbahaya bagi tubuh, pada nggak mau berinteraksi dengan yang HIV itu. Selama ini apakah Mbak Siti pernah mendengar misal mitos atau persepsi yang salah di masyarakat terkait HIV? Kalau misal kita salaman atau kita bersentuhan kayak gitu bisa nular katanya. Ya, memang di masyarakat kita saat ini kan banyak mitos yang berkembang atau persepsi yang salah jika mereka taunya kalau HIV itu menular karena lewat salaman, kemudian gonta-ganti alat makan atau bersentuhan. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. HIV itu hanya bisa menular melalui hubungan seksual atau transfusi darah atau bergonta-ganti jarum suntik. Nah, kalau Mbak Siti ini berapa saudara? 3. Ya. Jadi jika Mbak Siti punya masalah nih, apakah Mbak Siti cerita ke orang tua atau saudara? Enggak sih, cuma sama teman-teman aja kumpul-kumpul gitu. Gitu. Mbak Siti, karena tadi sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa Mbak Siti memiliki perilaku berisiko, yaitu menggunakan jarum suntik secara bergantian. Nah, jadi Mbak Siti nanti saya sarankan untuk melakukan tes HIV agar mengetahui secara dini atau secara lebih awal. Apakah Mbak Siti bersedia untuk dites? Saya bersedia. Oke, nanti sesuai prosedur tesnya ya, Mbak Siti tinggal datang ke sini, kemudian akan diantar ke lab, kemudian akan diambil sampel darahnya. Nah, seminggu kemudian nanti Mbak Siti bisa kembali lagi untuk mengetahui hasil labnya, mengetahui apakah Mbak Siti terinfeksi HIV atau tidak. Lalu Mbak Siti tidak boleh sembarangan agar mencegah penularan HIV. Jadi harus meminimalkan perilaku yang berisiko agar tidak menularkan atau menyebabkan HIV ke orang lain. Nah, Mbak Siti ini sudah masuk ke periode jendela, di mana sebenarnya virus itu sudah ada di dalam tubuh Mbak Siti, namun belum menunjukkan tanda gejala, sehingga ketika dites tidak diketahui hasilnya. Lalu jika hasilnya masih negatif, maka disarankan kalau seperti ini tes kembali 3-6 bulan kemudian. Bersedia nggak Mbak? Ya, bersedia. Nah, kalau Mbak Siti bersedia, maka silahkan membaca ini information dan melengkapi dokumen-dokumen ya sebagai bukti persetujuan untuk dilakukan tes.
Jika nanti sudah melengkapi dokumen, saya akan antar ke lab ya Mbak. Iya. Baik. Baik Mbak Siti, ini bisa mengetahui hasil tesnya kira-kira 1 minggu lagi. Bisanya hari apa ya? Senin aja, Senin. Oke, Senin. Berarti nanti hari Senin kita akan ketemu lagi untuk mengetahui hasil. Nah, kalau begitu ini sudah selesai untuk pengambilan darahnya dan tesnya sudah selesai. Dari hasil ini tadi bagaimana perasaan Mbak Siti? Lebih tenang sih Bu, karena bisa cerita-cerita. Bagus sekali ya, sudah bisa bekerja sama dengan baik dan kita akan bertemu lagi hari Senin. Insya Allah kita akan ketemu lagi untuk mengetahui bersama-sama hasilnya. Saya permisi ya Mbak Siti. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Sylvia. Nah, di sini kita sesuai kesepakatan minggu lalu bahwa hari ini kita akan bersama-sama untuk membuka hasil tesnya. Nah, kira-kira waktunya sekitar 10 menit. Apakah Mbak Siti bersedia? Ya, bersedia. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Enggak ada. Nah, Mbak Siti kan kemarin sudah tes ya, dan hari ini Mbak Siti akan mengetahui hasilnya. Apakah sudah siap ya? Ya, sudah siap. Baik, Mbak Siti, saya akan tutup pintunya dulu untuk menjaga privasi Mbak Siti. Nah, Mbak Siti, ini adalah hasil tes Mbak Siti. Mari kita lihat bersama-sama apa hasilnya. Kita lihat ya, Mbak Siti ternyata Mbak Siti positif terkena HIV/AIDS. Nah, jika ini bisa dibaca sendiri dan dilihat Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Siti setelah melihat hasil ini? Sedih Mbak, saya malu untuk keluar. Oke, biarkan Mbak Siti untuk meluapkan emosi. Kemudian setelah klien tenang, saya akan mulai melanjutkan untuk konsultasi. Mbak Siti, apa yang Mbak Siti rasakan ini merupakan reaksi yang normal bagi orang-orang yang ketika melihat hasil tesnya positif, tapi harus tetap bersabar. Kemudian Mbak Siti bisa istighfar kepada Allah. Nah, Mbak Siti, HIV itu bisa diobati dengan menggunakan obat yang disebut ARV. Namun, obat ARV ini sendiri tidak menyembuhkan, namun sifatnya hanya menekan laju perkembangan untuk pertumbuhan virus yang ada di dalam tubuh. Nah, Mbak Siti belum menikah ya? Belum. Nah, jika nanti Mbak Siti sudah menikah dan Mbak Siti ingin melakukan hubungan seksual, maka Mbak Siti harus melakukan hubungan seksual yang aman, yaitu menggunakan kondom. Nah, jika nanti Mbak Siti ingin hamil, Mbak Siti bisa mengikuti pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Nanti akan diberikan konseling bagaimana program untuk memiliki anak. Kemudian kapan harus membuka kondom dan sebagai. Nah, nanti kalau punya pasangan atau sudah menikah, nanti Mbak Siti bisa mengajak suaminya atau pasangannya ke sini untuk melakukan konseling. Nah, nanti bisa melakukan pemeriksaan kehamilan juga. Nah, untuk pemeriksaannya kita akan mengarahkan untuk KB-nya apa yang dipakai. Lalu nah, nanti Mbak Siti bisa melakukan evaluasi awal terkait kondisi HIV yang ada pada tubuh Mbak Siti. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan nih. Kira-kira Mbak Siti bisa melakukan evaluasi awalnya hari apa? Sabtu ya Mbak. Baik, Sabtu ya. Nanti kita akan melakukan evaluasi awal. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Baik, kita akhiri aja ya Mbak ya. Mbak Siti nanti bisa mencari pendamping ya untuk ke kelompok pendukung sebaya yang bertugas untuk mendampingi orang yang HIV.
Nah, alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai pertemuan kita pada siang hari ini. Bagaimana perasaan Mbak Siti? Sudah agak tenang, Mbak. Bagus sekali, kerjasama yang sangat bagus, Mbak. Insya Allah nanti Sabtu kita akan ketemu lagi untuk melakukan evaluasi awal terkait penyakit HIV yang ada pada tubuh Mbak Siti ya. Ya. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.